Baik ayah bunda semuanya, sebentar lagi sekolah kita akan mengadakan kegiatan pentas seni. Di sini saya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari ayah bunda semuanya. Kira-kira ayah bunda di sini setuju atau tidak? Saya setuju, saya mempunyai ide Ibu, gimana kalau nanti saat pentas seninya itu ada pameran hasil kolaborasi orang tua dengan anak. Baik ayah bunda semuanya, hati-hati di jalan ya. Terima kasih semuanya. Gimana ini Bu, sekolah ini hampir setiap bulan kegiatan terus. Iya Mbak, ini memang benar, paling ujung-ujungnya duit lagi ya. Ibu-ibu, nggak apa-apa, semua ini kan demi anak-anak kita. Kita harus mendukung program-program sekolah. Ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa sahabat guru PAUD dan Dikmas dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kita dapat berjumpa dalam Bincang Santai Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. PAUD itu penting, Dikmas strategis. Sahabat guru PAUD Dikmas, di awal video ini tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang sangat menarik, di mana ada seorang guru yang menyampaikan paparan dan juga mengajak kolaborasi orang tua siswa. Nah, di tayangan tersebut beragam respon dari orang tua siswa. Tentunya ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ini sangat berkaitan dengan tema Bincang Santai kali ini, yaitu kolaborasi bersama orang tua dalam mewujudkan PAUD HI. Bersama dengan saya sudah ada dua narasumber yang akan berbagi bersama dengan sahabat guru PAUD Dikmas. Yang pertama adalah Ibu Indar. Halo Ibu Indar. Halo Mbak Nisa. Dapat menyapa terlebih dahulu sahabat guru PAUD Dikmas. Hai sahabat guru PAUD Dikmas, perkenalkan saya Indar Adiniansyah, sarjana psikologi. Saya diamanahi sebagai kepala sekolah PAUD Tuli Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih Ibu Indar dan juga ada Ibu Rianita. Hai sahabat guru PAUD Dikmas, saya Rianita, orang tua murid. Baik, Ibu Ria, anaknya bersekolah di TK PAUD Negeri Pembina Tanjung Pandan, Belitung. Ya, betul. Wow, dari Belitung nih turut berbagi bersama dengan kita. Nah, kedua narasumber sudah berkenalan. Nah, saya nih yang belum berkenalan dengan sahabat guru PAUD Dikmas. Mohon izin saya sampaikan pantun ya. Di bulan Ramadan kita berpuasa, menahan haus dan juga lapar. Perkenalkan saya Fatanisa, orang yang manis dan juga sabar. Dari Cikini kita pergi ke Gondang Dia. Dulu naik Metro Mini, sekarang Transjakarta. Mohon izin saya hadir di sini menyapa pemirsa semua untuk menjadi moderator acaranya. Baik Ibu Indah dan juga Ibu Ria, tadi di awal ada sebuah tayangan video yang sangat menarik sekali ya. Nah Bu Indar, sebenarnya itu realita yang terjadi nggak sih ketika guru memaparkan program akan ada respon yang berbeda dari setiap orang tua ketika diajak berkolaborasi? Iya, betul Mbak Nisa. Jadi kami ketika menyampaikan program kepada orang tua murid, kami akan mempertimbangkan dulu, karena kan latar belakang orang tua itu kan beragam, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Itu Mbak Nisa. Baik, jadi akan mempertimbangkan latar belakang dari orang tua yang tentunya beragam ya. Nah, Ibu Ria, kalau tadi ada 3 tipe orang tua nih yang digambarkan dalam video tersebut ya. Kalau Bu Ria nih biasanya masuk tipe yang mana nih Bu? Saya tipe yang bersemangat. Bersemangat. Saya mendukung penuh. Mendukung penuh ya. Setiap program yang diajukan oleh sekolah. Baik. Bahkan sekolah kami itu mempunyai wadah, yaitu paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua kami itu, jadi masing-masing kelas itu punya paguyubannya sendiri. Jadi paguyuban itu punya struktur, ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Jadi setelah masa orientasi siswa, kami para orang tua dilibatkan untuk dalam forum. Jadi guru dan orang tua itu sama-sama
membuat program pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Baik, sangat menarik sekali ya. Bahkan di awal tahun ajaran orang tua akan diajak turut terlibat. Dan tadi paguyuban itu lebih kompleks lagi di luar dari komite sekolah berarti ya? Ya betul, di luar dari komite sekolah. Jadi banyak sekali ide-ide yang menarik dari para orang tua. Salah satunya ada kelas profesi di mana setiap orang tua yang punya latar belakang profesi itu terjun ke kelas, seperti misalkan ada yang profesi polisi, mengajarkan profesinya, menggunakan atributnya, terus mengajarkan yang lainnya, misalkan cara menyeberang yang aman, seperti apa. Yang profesi dokter datang ke sekolah dengan atributnya. Tidak hanya itu, kami punya kelas inspiratif gitu, orang tua mengajar. Jadi mengajar kontennya apa, itu setiap kelas berbeda. Disesuaikan dengan profesi dari orang tua murid di tahun ajaran itu Jadi ya? program itu tuh dijalankan setiap bulan itu bisa sekali atau 2 kali dalam program yang berbeda. Misalkan orang tua mengajar bulan depan, bulan sekarang itu orang kreasi dapur umak. Jadi para orang tua bersama-sama dibuat piket gitu. Jadi bulan ini kelompok A misalkan membuat menu dengan gizi seimbang untuk disajikan kepada anak-anak. Baik Ibu Ria, tentunya nih Bu Indar, orang tua murid seperti Bu Ria nih merupakan orang tua murid idaman yang diharapkan sekolah. Betul, ya. Yang ketika disampaikan ajakan menyusun program, lalu juga ajakan berkolaborasi, itu ada ide-ide yang muncul bersemangat tadi ya dari Bu Ria menyampaikan untuk mendukung program sekolah. Nah, kalau dari pengalaman Ibu Indar di PAUD Tulip Ciomas nih ya, itu seperti apa sih dari awal berdirinya PAUD sampai sekarang akhirnya sudah menerapkan PAUD yang holistik integratif? Jadi awal kami berdiri itu, saya cerita ya, Mbak Nisa ya. Kebetulan saya sebagai Ibu RW, nah di pagi hari itu melihat anak-anak tanpa bimbingan orang tua bermain tidak terarah. Jadi pas ketika ditanya kepada orang tuanya, ternyata latar belakangnya ekonomi, mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya di taman kanak-kanak. Nah, seiring sejalan saya dengan kader-kader, nah tahu nggak Mbak Nisa, gurunya siapa waktu itu? Awal berdiri. Itu kader Posyandu. Kader Posyandu, ya, diberdayakan ya, luar biasa sekali. Termasuk saya waktu itu, saya dengan latar belakang pendidikan sekretaris, belum ada background pendidikan, akhirnya bersekolah lagi, ambil psikologi. Nah itu sangat menarik sekali. Jadi kami waktu itu sebagian kader memang karena latar belakangnya pendidikannya beragam, termasuk saya belum paham bagaimana pendidikan anak usia dini. Dan kami berdiskusi dengan penilik PAUD di Kecamatan Ciomas, akhirnya kami diarahkan ya. Nah, tahun 2009 ada PAUD holistik integratif dan di Kabupaten Bogor itu terpilih 5 kecamatan. Ya, salah satunya itu Kecamatan Ciomas dan PAUD Tulip terpilih. Nah, saat itu kami dilatih selama 2 minggu. 1 minggu itu teori, 1 minggu lagi praktek di PAUD Istiqlal. Jadi kami sudah akhirnya mempunyai gambaran. Jadi pendidikan anak usia dini itu seperti apa yang holistik integratif yang diharapkan oleh pemerintah waktu itu ya. Nah, awal berdirinya pembiayaan itu adalah iuran dari siswa. Iuran dari siswa. Satu orang murid Rp1.000. Rp1.000 ya, di awal berdirinya? Iya. Wow. Tapi seiring sejalan kami juga membutuhkan pembiayaan, akhirnya diskusi bahwa pendidikan anak usia dini juga membutuhkan pembiayaan. Nah, dari situ kami rapat dengan komite, dengan orang tua murid, bahwa dibutuhkan biaya untuk pendidikan anak usia dini ini. Dan tahun lalu kami terpilih sebagai sekolah penggerak, angkatan kedua, dan kami mulai memahami gitu bahwa kegiatan-kegiatan seperti P5, semuanya yang ada di lembaga dibutuhkan oleh kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Walaupun dari dulu kami sudah berkolaborasi, tapi di kurikulum Merdeka ini memang
dikuatkan sekali. Semakin dibutuhkan kolaborasi itu ya, luar biasa sekali. PAUD Tulip dari awal berdiri, dari kegiatan sosial awalnya, bahkan ibu-ibu posyandu yang diberdayakan untuk menjadi guru-guru PAUD, dan alhamdulillah seiring PAUD-nya berkembang, kemampuan dari guru-guru yang ada di sana turut ikut berkembang. Semoga makin berkah, makin manfaat ya Bu Indar ya. Amin. Nah, Bu Indar tadi sudah bercerita terkait dengan PAUD Tulip, di mana ini salah satu contoh dari PAUD swasta. Nah, sedangkan kalau Ibu Ria anaknya bersekolah di TK PAUD Negeri. Nah, itu Bu Ria ketika memilih sekolah nih untuk anaknya, apakah memang memilih karena sekolahnya sudah menerapkan PAUD HI atau seperti apa Ibu Ria? Jadi ketika anak saya mau bersekolah, tentu saya ajak dulu anak saya itu berkeliling ke berbagai macam sekolah gitu ya. Nah, ketika dia sudah melihat-lihat, membandingkan, kemudian dia ke TK yang sekarang ini, dia melihat bahwa oh TK ini tidak hanya luas ya, tapi warna-warni, banyak sekali mainannya, di luar bahkan di dalam gitu. Dan kemudian ketika kami datang, itu nggak seperti TK lain gitu. Oh ya ada apa Bu, mau apa Bu gitu, tapi disambut dengan ramah banget gitu. Baik. Jadi dari awal datang sampai berkeliling itu ditemani oleh ibunda guru, dan itu sangat apa ya, sangat merangkul sekali dengan anak saya. Jadi sehingga itu anak saya memilih di TK tersebut. Baik, Gitu. jadi mungkin awalnya jatuh cinta karena fisik TK-nya dulu gitu ya? Iya, jatuh cinta karena fisik TK, tapi setelah dijalani ternyata, oh, walaupun negeri ya kata orang, tapi serasa swasta. Kenapa serasa swasta? Karena banyak sekali metode belajar yang dilaksanakan sangat menyenangkan. Jadi belajar sambil bermain gitu. Baik. Tidak hanya itu, guru-guru kami melek teknologi. Jadi ada di kelas di mana kami pasang itu proyektor gitu ya, anak-anak bisa menonton, dan kemudian tidak hanya itu, di kelas pun juga ada berbagai macam alat pembelajar bermain seperti. Terus dengan kelas yang luas, anak-anak tuh jadi tidak hanya bermain di dalam, juga di luar juga. Pokoknya seru banget gitu loh. Baik, jadi kalau awal belum tahu bahwa PAUD-nya menerapkan PAUD HI. Belum tahu. Belum tahu, tapi setelah tahu bahwa PAUD di tempat anaknya bersekolah itu menerapkan PAUD HI, gimana? Makin cinta dengan sekolahnya? Makin cinta ya. Karena kenapa ya? Tidak hanya kami para orang tua, itu mungkin banyak sekali orang tua yang ketika di TK itu yang diharapkan adalah bisa baca, bisa berhitung. Kalau saya sebagai orang tua, goal saya adalah anak itu senang gitu belajar di sekolah. Karena PAUD itu masa perkenalan, masa sekolah dia pertama, tentu itu menjadi pengalaman yang membekas di kemudian. Karena tidak hanya sekolah, ada SD, SMP, SMA, kuliah panjang sekali. Yang penting adalah semasa dia PAUD itu apakah dia senang dengan belajarnya, senang belajar aja itu udah menyenangkan gitu. Jadi tidak menjadi beban ketika dia belajar calistung, tidak jadi beban. Karena metode yang diajarkan di sekolah kami itu sangat menyenangkan. Baik. Dari permainan-permainan, bayangkan kayak permainan kayak kodok-kodok, yang mana yang A? Lompat, yang mana B? Lompat. Jadi permainan-permainan itu tuh yang membuat anak tuh seru. Dan ketika setiap hari, guru itu melaporkan ke kami gitu. Wow, update harian ya? Update harian, apa yang dilakukan anak kami di sekolah itu dilaporkan. Jadi kami sebagai orang tua senang gitu. Jadi mau tidak mau karena servis yang bagus dari sekolah, kami pun juga rela meluangkan waktu, terjun bersama sekolah, berkolaborasi untuk membuat program yang menyenangkan agar anak juga senang. Tadi menarik sekali itu statementnya, servis yang diberikan sekolah yang sangat baik sehingga orang tua secara sukarela pun mau membantu program-program sekolah ya. Nah itu tadi gambaran dari orang tua murid nih Bu Indar. Nah kalau Bu Indar tadi kan sempat menyampaikan ketika mempersiapkan PAUD-nya menerapkan PAUD HI, sempat dilatih dan dididik dulu terkait dengan PAUD HI yang diharapkan oleh pemerintah, pencanangan pemerintah. Sebenarnya seperti apa sih PAUD HI yang diharapkan pemerintah itu bisa ada diterapkan di PAUD-PAUD saat ini? Ya, jadi PAUD HI yang diharapkan oleh pemerintah jadi tidak hanya pendidikan, tapi ada pengasuhannya, kesehatannya, gizinya, kemudian
kesejahteraannya. Jadi awalnya kami yang awam itu tidak paham ya, hanya pendidikan saja, ternyata itu sangat luas. Memang kalau dipikir-pikir guru-guru yang awam pasti pikir wah nambah kerjaan nih gitu kan. Tapi untuk kami dengan latar belakang background kader Posyandu juga sangat membantu. Ya dari sisi kesehatannya kami sudah biasa melayani di Posyandu. Kemudian BKB Bina Keluarga Balita kami sudah ada. Jadi tidak hanya parenting, jadi kegiatan BKB kami juga terencana. Jadi kami punya selain dari penilik itu ada PLKB yang rutin berdiskusi dengan kami bagaimana sekarang tentang stunting. Jadi disampaikan kepada kami guru-guru maupun kader, dan kami di dalam kelompok Bina Keluarga Balita itu kami menyampaikan bagaimana pencegahan stunting. Kemudian di kami ada menu sehat. Jadi menu sehat ini Mbak Nisa satu anak hanya Rp5.000. Jadi bergantian dengan orang tua murid, guru dan orang tua murid yang memasak. Baik, ini menu sehat mirip dengan program Dapur Uma. Generasi Dapur Uma. Generasi Dapur Uma. Iya. Jadi tujuannya sama, anak-anak mendapatkan gizi yang seimbang, tapi memang bisa dikemasnya berbeda di setiap sekolah ya. Baik, nah kalau tadi dari Bu Indar salah satu penerapan gizi seimbangnya dengan ada iuran 5.000, lalu dari orang tua memasak sama-sama. Itu salah satu ide nih buat sahabat guru PAUD Dikmas ya. Nah kalau dari sekolahnya di sekolah anaknya Bu Ria, itu Dapur Uma tuh penerapannya seperti apa sih? Penerapannya, jadi di sekolah itu kebanyakan itu sebulan tuh sekali atau di sebulan tuh 2 kali. Ya. Jadi kami orang tua, misalkan orang tua itu sekelas itu ada 20 siswa, berarti 20 orang tua. 20 orang tua itu dibagi misalkan 1 bulan tuh ada 3 orang. Jadi selama setahun itu dapat semua gitu. Baik. Jadi menunya adalah disepakati bersama dengan musyawarah. Jadi antara menu kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu berbeda. Atau bisa sama sesuai dengan kesepakatan. Yang penting ada unsur gizi seimbangnya itu ada gitu. Baik, baik. Nah, tadi kan di awal sempat Bu Ria menyampaikan bahwa orang tua tuh memang diajak rapat bersama dengan sekolah untuk menyusun program setahun ke depan. Nah, hal ini apa juga diterapkan di PAUD Tulip? Iya. Di PAUD Tulip Iya, ya? Mbak Nisa. Jadi di awal itu kami memang mengundang orang tua murid, melihat pembelajaran dulu di kami, apakah cocok. Jadi yang cocok silahkan lanjut, yang tidak cocok boleh mencari sekolah yang lain. Baik. Jadi kami tidak memaksa, dan memang kami menjelaskan visi misi dari sekolah sejak awal. Baik. Iya, Jadi tentang sejak pembiayaan. awal, bahkan masih bisa memilih ya apakah mau lanjut atau tidak lanjut dengan kondisi yang diterapkan seperti itu. Nah tadi mulai disinggung nih yang mungkin agak sensitif terkait pembiayaan. Nah tadi Bu Ria menyampaikan sekolah punya program, terus orang tua juga punya ide nih. Kadang-kadang kan ide-ide dari orang tua sangat beragam dan mungkin sangat bukan imajinatif ya untuk diterapkan kadang-kadang terbentur dengan anggaran. Nah kalau di tempat anak dari Bu Ria bersekolah terkait dengan kendala anggaran yang terjadi, misalnya dari orang tua punya ide gitu ya, tapi tidak dicakup oleh anggaran sekolah, itu bagaimana penerapannya? Itu sejak pertemuan rapat pertama tentang membahas tentang program, tentu kami langsung membahas tentang keuangan. Jadi kami itu punya namanya uang kas. Itu dijalankan sebulan sekali gitu. Jadi setiap bulan tuh sesuai kesepakatan. Ada yang sebulan 20.000, ada yang 10.000, 30.000, itu sesuai dengan kebutuhan gitu dan kesepakatan sih. Kalau program kegiatan yang dicanangkan oleh orang tua itu banyak dan beragam dan membutuhkan anggaran yang besar, kami secara musyawarah menentukan jumlahnya ya. Dan itu ya tidak masalah sih. Baik. Jadi memang ada anggaran pribadi, maksudnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk
ide-ide program dari orang tua gitu ya untuk pengelolaannya dan juga diterapkan dari anggaran yang terpisah dari anggaran sekolah seperti itu. Iya, betul. Baik, baik. Dan tadi di kata kuncinya yang utama adalah musyawarah. Musyawarah. Penting sekali untuk menerapkan musyawarah dan komunikasi yang baik agar tidak salah paham. Nah, kalau Bu Indar, tapi kan nih ya Bu, kenyataannya ya, kadang-kadang ada aja gitu yang mungkin tidak sejalan, tidak sepaham, dan bahkan kan di beberapa provinsi sekolah bisa ditegur nih kalau sampai ketahuan mengambil anggaran dari orang tua yang orang tua tuh nggak setuju. Nah itu bagaimana Bu mensiasati kondisi seperti itu? Iya, ketika kami menyampaikan program, biasanya kami bekerja sama dengan komite. Nah biasanya komite tuh ada yang disampaikan gitu. Bu, kalau memang program ini memberatkan, jadi saya usul bagaimana nanti jika diselenggarakannya dengan menabung dulu. Baik. Nah kemudian kan karena kami sekolah penggerak juga ada BOP kinerja, jadi kami dari awal tahun ajaran sudah disampaikan bahwa kami mendapat bantuan ini semuanya terbuka. Baik. Dan komite diajak rapat oleh kami sejak awal. Ya, bahwa pembiayaan ini yang dibantu oleh pemerintah ini nanti yang dari orang tua yang mana gitu. Itu dari sudah awal, dijelaskan dari sejak awal ya, tahun ajaran baru. Sehingga memang kunci kolaborasi antara sekolah dan orang tua adalah di komunikasinya itu ya. Makanya di awal sudah sejak rapat awal tuh diinformasikan. Nah, Bu Ria, saya pengen tahu apa sih kelebihan yang dirasakan setelah sudah dua anaknya ya yang bersekolah di PAUD TK PAUD negeri yang sama ya. Itu berarti kan udah 3 tahun nih berpengalaman menjadi orang tua murid. 4 tahun ya? Di sekolah tersebut 4 tahun bahkan ya. Apa sih kelebihan yang dirasakan dengan bila TK PAUD tersebut menerapkan holistik integratif? Yang dirasakan bagi orang tua ya. Jadi kami selaku orang tua ya sangat memetik manfaat itu gitu. Kalau saya komparasi dengan gaya pembelajaran dulu, rasanya tuh kurang menyenangkan ya. Kalau saya ingat ya, saya masih ingat sih ketika TK dulu gitu ya, kurang membekas. Tapi sekarang ini luar biasa ya pemerintah kita gitu ya, dengan kurikulum merdeka, gurunya itu selalu diberikan pelatihan, jadi ilmunya itu terupgrade gitu ya. Dan praktek di lapangannya itu metode pembelajarannya sangat bervariatif. Jadi ketika guru itu dibekali berbagai macam ilmu, di-upgrade ilmunya, kemudian diterapkan dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan perspektif merdeka belajar, memanusiakan peserta didik ya kan, tidak lagi mendidik dengan gaya-gaya yang otoriter, pelabelan. Itu kami sebagai orang tua ya sangat keberatan dengan label, oh anak nih belum bisa calistung, dibilangnya ih susah amat, kurang pintar, atau pemalu. Sekarang guru-guru sekarang sudah luar biasa ya menghindari labeling itu gitu. Kemudian beragamnya program yang dicanangkan oleh sekolah, kemudian dikombinasikan dengan kolaborasi orang tua, itu menurut saya bercerita ya tentang anak saya ya. Anak saya itu memang sosialisasinya kurang. Tapi ketika dia bersekolah, bertemu dengan gurunya, kemudian gurunya guru penggerak ya. Kemudian tadinya anak saya itu dikatakan pemalu gitu aja. Jadi di sekolah tuh mesti didorong, mesti dimotivasi gitu lah ya. Belum bisa dilepas secara mandiri. Sekarang saya tuh merasa, oh my God, anak saya yang tadinya dilabelkan oleh orang-orang itu pemalu, sekarang sekolah itu dia mau yang pertama datang ke sekolah. Wow. Dan di sekolah dia saya tanya gini, Dek, kamu senang sekolah? Iya. Kenapa? Gurunya baik, teman-temannya baik. Dan dia yang penting adalah dia merasa didengarkan. Jadi ketika namanya anak ya
dalam hubungan sosial pasti akan ada hambatan, ada konflik antara mereka. Tapi ketika dia menyampaikan ke gurunya itu mendengarkan gitu. Iya. Mendengarkanlah itu penting bagi anak saya ya, mungkin bagi anak yang lain juga. Ketika sudah merasa didengarkan dan diapresiasi ketika dia melakukan hal baik gitu ya. Misalkan mewarnai, oh bagus gitu ya, dimotivasi bukan dijatuhkan atau dilabelkan. Itu sekarang saya merasa, rasanya 6 fondasi itu sudah tercapai dan saya merasa, saya nggak khawatir nih melepas anak saya. Ketika sudah lulus, dia masuk SD, saya udah nggak khawatir lagi. Dulu tuh saya khawatir, anak saya tuh secara sosial terhambat ya, apa saya homeschooling aja. Ternyata, saya luar biasa lah, terima kasih banget kepada guru-guru dan dengan pemerintah yang mencanangkan tentang Merdeka Belajar itu benar-benar ngefek sih di anak saya. Baik. Jadi pembentukan karakternya pun juga dapat terwujud ya. Ya, tidak betul. hanya sekedar tidak hanya tentang kognitifnya aja yang berkembang, sekali. tapi sosial, emosional, motoriknya, kemudian dia enjoy dengan belajar gitu. Baik. Terima kasih Bu Ria tadi menceritakan pengalaman anaknya dan Oh tadi ya Mbak Nisa, maaf saya potong. Mengenai pembiayaan, kami setelah menjadi sekolah penggerak kan mendapat BOP Kinerja. Baik. Nah, itu kan ada kegiatan P5. Jadi orang tua itu ketika membuat kegiatan bisa kita pancing, Mbak. Jadi misalnya kita ada budget sekian nih buat pembiayaan P5 itu. Ternyata dengan diberikan biaya, mereka tuh berpikir, oh iya sekolah ini benar-benar ya memikirkan gitu. Jadi tidak full orang tua membiayain dan kita tuh harus bercerita kondisi ya? Dapat apa aja bantuan. Jadi mereka tuh kalau orang Sunda bilang tuh regreg. Jadi senang deh kalau ada kegiatan, jadi nggak perlu harus nabung lama atau bagaimana gitu. Nah ini perlu juga oleh lembaga-lembaga lain bahwa kemarin terakhir gitu kita tentang jadi di wilayah kami itu banyak pohon pala. Jadi saya mengambil tema buah pala khas Desa Kota Batu. Kami memberikan dana untuk kegiatan market day kepada orang tua. Ternyata setelah ngobrol mereka lebih dari itu biayanya. Jadi saya terharu gitu. Mereka benar-benar terlibat gitu. Nah orang tua yang tidak mampu mereka bebaskan, katanya ini Bu buat yang mampu saja. Jadi saya suka terharu dan apa yang kita bayangkan di luar prediksi kita gitu. Luar biasa orang tua sekarang, Bun. Iya, luar biasa ya. Boleh menambahkan nggak? Boleh, silakan. Menyambung dari Ibu ya. Jadi saya sebagai orang tua tuh, karena pendekatan sekolah itu bagus gitu ke orang tua. Jadi tidak ada tuh guru yang galak. Tidak ada tuh guru yang memilih-milih. Misalkan kalau bicara mengenai stratifikasi sosial ya, latar belakang orang tua kan macam-macam nih. Kalau di kami di daerah tuh ada yang nelayan, ada yang bekerja di pasar, ada yang polisi, dokter dan sebagainya kan banyak. Tapi tidak ada yang namanya dipandang sebelah mata. Semuanya diperlakukan dengan baik dan ramahnya luar biasa gitu. Jadi ketika guru demikian, kami punya program dan hubungan yang terjalin dengan baik sesama orang tua. Kami benar-benar jaga hubungan semua itu ya. Jangan sampai kayak saya pengurus paguyuban komite gitu ya, berusaha nih merangkul teman-teman baik yang pro kontra. Kadang-kadang kan ada aja gitu ya pro kontra. Oh ini tidak setuju, oke jalannya gimana gitu kan. Terus kemudian hubungan itu kemudian ada dampak positifnya. Seperti apa? Banyak sekali donatur. Wow. Ya yang tidak disangka itu ya. Jadi nggak sayang para orang tua tuh mengeluarkan uang demi anaknya gitu. Baik. Jadi banyak sekali donatur. Oh aku besok nyumbangan ini ya. Oh aku besok ini ya. Oh aku dari sini ya. Bahkan ketika di kelas kita ada anak yang memang tidak beruntung secara ekonomi, tidak bisa membayar kas ataupun yang lainnya gitu. Kadang-kadang kan kita ada hari guru nih, kita paguyuban nih, ngapain ya? Kita kasih itu yuk, kejutan nih untuk guru gitu. Misalnya, hari ulang tahun misalkan. Jadi kami
membantu siswa secara gotong royong bersama, yang nggak mampu kami bantu, kami subsidi gitu. Jadi hubungannya tuh guyup sekali, sehingga orang tua secara sukarela tidak hanya materi, non materi, tenaga itu bisa tercurah. Kolaborasinya aktif ya, Aktif, jadi berpartisipasi. ya kuncinya adalah menjaga hubungan baik gitu. Iya. Baik, Bu Ria. Nah, Bu Indar, tadi kan kalau menceritakan bagaimana perkembangan dari PAUD Tulip diawali dari Posyandu. Nah, sehingga memang ketika PAUD HI dicanangkan itu selaras lah gitu, karena kan kegiatan Posyandu, ada BKB, sehingga bisa terwujud PAUD HI-nya. Nah, tapi apakah memang sebaiknya semua PAUD itu juga disertai dengan Posyandu dan BKB, atau sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak luar, atau bagaimana sebaiknya? Iya, Bunda? jadi PAUD HI itu sebetulnya bisa satu atap ataupun tidak satu atap. Baik. Jadi bisa bekerja sama dengan Posyandu. Jadi di hari-hari tertentu untuk pemeriksaan kesehatan, biasanya kan 1 bulan sekali Posyandu bisa guru bisa membawa siswa-siswinya ke Posyandu terdekat di wilayahnya. Kemudian bina keluarga balita. Nah, kita bisa mengundang dari puskesmas, kemudian dari orang tua murid nih, luar biasa. Jadi kami menggali potensi di lembaga itu menjadi narasumber, baik di kegiatan P5 maupun di kegiatan yang lain. Jadi sebelum mengundang yang lain, kami Dahulukan orang tua murid, iya. Dan mereka merasa terinspirasi juga ketika ada kegiatan di sekolah gitu. Kemarin yang proyek itu P5, yang pembuatan pala juga itu kebetulan ada orang tua kami yang mempunyai home industri buah pala. Jadi sampai berkaca-kaca matanya, katanya tidak terpikir akan jadi narasumber di sekolah anaknya gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan ya, Posyandu, BKB dan yang lainnya itu sebetulnya bisa diselaraskan lembaga-lembaga yang jadi tidak perlu hanya satu atap ya. Iya. Bisa bekerja sama ya. iya. Baik. Seperti di TK PAUD Negeri Pembina Tanjung Pandan itu bekerja sama ya sifatnya ya. Iya. Dan di Belitung itu kan salah satu kekayaan alamnya adalah ikan dan lautnya yang begitu indah ya. Nah, sempat saya dengar cerita dari Bu Ria, kegiatannya tuh ada juga yang melibatkan dengan kekayaan alam di Belitung itu ya? Oh iya betul. Jadi tahun lalu itu kami temanya adalah budaya Belitung. Jadi ada unsur tentang mengangkat tentang budaya itu apa aja sih? Bisa produk kan? Ada produknya apa sih? Misalkan ada batik Belitung. Jadi kami orang tua beserta anak gitu belajar membuat batik. Baik. Kemudian tidak hanya itu juga, kekayaan alamnya tuh ikan. Kami bersama anak-anak, orang tua dan anak-anak ya, dan guru itu kami ke nelayan, ke pesisir. Kami melihat bagaimana tuh nelayan itu membuat jala, gimana tuh nelayan itu dengan kapalnya, anak-anak menaiki kapal gitu ya. Mereka punya pengalaman. Seru ya? Nelayan itu seperti ini loh, apa sih profesi nelayan, apa yang dihasilkan oleh nelayan? Oh ikan, ikannya seperti apa? Dilihat bukan cuma gambar ya, ikan beneran gitu kan. Oh ini ikan, anak kan seneng kan, ikan pantai, kapal. Jadi itu bukan sekedar teori, tapi kami praktek. Setelah itu ada lanjutannya lagi gitu. Hasil dari tangkapan nelayan ikan itu kami bawa lah ke kelas gitu. Kemudian dibuat apa? Orang tua tuh ada yang pandai bikin pempek. Jadi minggu ini kita bikin pempek yuk. Jadi anak-anak tuh dan orang tua bahannya sudah disediakan dengan paguyuban ya. Terus kemudian yuk kita bikin pempek dengan tepungnya berapa, terus bahannya apa, kemudian apa lagi yang dihasilkan lagi. Yang dari berbahan ikan, kerupuk gimana itu. Terus apa lagi? Bisa bikin ikan asin. Jadi kayaknya dari sana ya. Kami orang tua juga yang tadinya nggak tahu nih cara bikin ikan asin, jadi bisa. Jadi tidak hanya anak
yang belajar, tapi orang tua dapat ilmunya. Wow, jadi benar tadi yang Bu Indah sampaikan, melibatkan orang tua yang utama ya. Dengan melibatkan orang tua tuh orang tua bisa belajar, guru bisa belajar, dan tentunya anak-anak bisa belajar. Mbak Nisa, Ya, maaf saya mau bertanya sama Bu Ria, boleh nggak? boleh Ya. dong Bu. Bu Ria udah jadi narasumber belum di sekolah? Nah, iya. Sudah? Sudah. Iya, potensi banget ini. Ya Allah. Karena ini Kegiatan yang melibatkan orang tua, potensi-potensi terpendam bisa digali ya Bu betul, ya. Iya. Jadi dari sekolah dulu ya kita gali ya orang iya. tuanya. Kemudian saya melihat Bu Ria luar biasa sekali. Bisa-bisa ditawarin jadi guru. Oh. Iya, memang ketika ada kolaborasi banyak sekali talenta-talenta orang tua gitu ya, yang tidak kelihatan. Oh ternyata bisa bikin ini. Kemudian orang kayak misalkan nih ya, contoh waktu itu kami ada praktek, ada anak-anak tuh belajar tentang sayuran, Ya. ya kan? Jadi gurunya tuh bawa bayam. Iya. Nah, bayam itu ternyata tidak hanya bisa dimakan di sayur. Jadi bisa loh dibuat keripik. Jadi gurunya mengajarkan nih, kami orang tua melihat kan, oh cara bikin keripik bayam. Setelah itu ya, ada orang tua yang mempraktekkan kembali, menjualnya. Sekarang banyak Jadi sekali pengusaha jadi keripik peluang bayam. usaha gitu loh, jadi wirausaha ya. Baik, Gitu. baik. Bahkan membuka peluang usaha ya. Ah, dari itu contoh adanya ya. kolaborasi itu ya. Praktek-praktek yang diajarkan di sekolah. Itu tuh kenapa? Jadi saya pikir tuh, oh ini wirausaha nih. Bikin sirup jeruk kunci, Iya. diajarkan oleh guru. Oh jadi peluang usaha. Bikin apa lagi kemarin? Bikin ikan asin, bikin batik, bikin kerajinan craft gitu ya. Iya. Ternyata luar biasa gitu Ini ya. bisa jadi pengingat juga nih buat orang tua yang mungkin tadi masuknya tipe 3 yang suka menggerutu gitu kalau ada kegiatan sekolah, bawaannya udah mager, males gitu ya. Justru dari kegiatan-kegiatan ini saling silaturahmi, saling kolaborasi, ada manfaat yang didapatkan, bahkan bisa terbuka peluang rezeki-rezeki dan peluang Iya, usaha iya. ya. Baik, baik. Itulah yang saya senang gitu. Iya, Jadi kami orang tua belajar juga, anak-anak belajar juga, dapat semuanya gitu. Baik Bu Ria, luar biasa sekali nih sharingnya. Nah Bu Indar, terakhir nih saya ingin bertanya terkait dengan pengalaman dari awalnya Posyandu menjadi PAUD sampai akhirnya PAUD HI. Apa sih kendalanya ketika akhirnya berusaha untuk menerapkan PAUD yang holistik dan integratif, dan bagaimana cara menghadapi kendala itu? Iya, kendalanya sebetulnya ketika Posyandu, nah kami kan ada masyarakat sekitar yang memang bergabung pada kami. Nah terkadang itu mungkin ada kesibukan dari orang tua yang harusnya ikut pelayanan BKB, Bina Keluarga Balita, mereka langsung pulang gitu. Padahal sudah diinformasikan bahwa nanti ada kegiatan Bina Keluarga Balita. Karena tujuannya sangat mulia ya, bagus ya. Apalagi sekarang kan tentang stunting ya. Kami sebagai kader dilatih, memang diberikan informasi ya bagaimana kami memberikan penyuluhan kepada orang tua. Nah ini memang tantangan juga buat kami ya. Jadi kami biasanya persuasif sih disampaikan kepada orang tua. Jadi kami, nah ini yang di BKB Tulip ini sangat mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi saya ketika di rumah dan kader-kader pun disampaikan kalau ada barang yang dikira tidak berharga oleh teman-teman, terus dikumpulkan. Jadi kami memberikan hadiah. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan BKB, PAUD, nah itu dikasih hadiah. Iya. Bahkan dari saling bantu satu sama lain karena ya. ternyata barang yang dianggap tidak berharga oleh kita bisa jadi harta berharga, karun iya, atau oleh berharga orang buat tua orang itu. lain. Jadi Baik. kami sebulan sekali itu akan mengadakan BKB, kemudian Posyandu. Nah itu saling saling bekerja sama dengan kader-kader, dan dalam penyuluhan itu dibuat kegiatan yang menarik supaya menarik minat dari orang tua di sekitar kami, walaupun bukan orang tua murid PAUD. Baik, jadi bisa turut
berkolaborasi dan juga aktif membantu ya. Baik Ibu Indar. Nah Ibu Ria, saya ingin bertanya nih, pastinya di sekolah-sekolah juga masih ada lah orang tua yang apatis atau tipe menggerutu gitu tadi ya. Nah, apa sih yang kalau dari sekolah kan sudah berusaha dengan sosialisasi, komunikasi yang baik. Nah, kalau ada guru penggerak nih, kalau Bu Ria kayak tipe orang tua penggerak ya. Nah, kalau dari iya ya ada ya. Kalau dari Ibu Ria nih, apa sih tips yang bisa disampaikan untuk sahabat guru PAUD Dikmas ataupun di sini juga ada orang tua murid yang menyaksikan gitu ya, untuk bisa merangkul nih buat orang tua lain yang mungkin masih apatis atau acuh tidak acuh untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah demi mewujudkan PAUD HI ini. Kalau saya bisa kasih saran gitu ya, ketika sudah adanya struktur paguyuban berupa ketua, sekretaris, bendahara, itu harus jalan. Sekretaris, dia harus jadi miminnya gitu. Ketika ada informasi di sekolah atau di paguyuban gitu ya, dia kasih tahu nih ada informasi ini, jalan gitu ya. Sekretaris, ada bendaharanya. Ketika kami melakukan kegiatan misalkan praktek pembuatan empek-empek misalkan, kan ada dananya kan? Iya. Itu harus transparan. Jadi yang dipakai berapa, pemasukan kas itu berapa, yang dipakai berapa, sisanya berapa gitu. Itu dari kwitansi semua tuh harus ada. Jadi laporan keuangan secara berkala itu harus ada. Gitu. Jadi jelas orang tua pun percaya gitu. Oh ternyata emang dikelola dengan baik. Nah ketika ada orang tua yang tidak mendukung di belakang biasanya ya. Kalau di depan kan biasanya oke. Ya. Di belakang. Nah, sebagai paguyuban tentunya paguyuban tuh guyup gitu ya. Harus guyup. Gimana cara guyup? Itu tadi. Kita sebagai orang tua jangan ngerasa bahwa udahlah ini tuh urusan sekolah. Kalau hubungannya, bicara hubungan dengan sesama orang tua tuh kadang tuh ada macam-macam gitu ya, gaya-gaya orang tua gitu ya kan. Ada yang emang dibilang, oh sombong nih, ini, tapi bukan karena sombong mungkin, karena emang dia kurang bisa bersosialisasi. Mungkin dengan cara bertegur sapa, kita ajak ngobrol, pendekatan emosional. Jadi ketika kami sesama orang tua di paguyuban itu punya pendekatan emosional yang baik, ramah, kemudian juga gurunya juga baik, apapun yang disampaikan oleh keluhan, masukan tertampung dengan baik, gitu semua bisa jalan gitu. Bahkan itulah kalau di sekolah kami, guru itu selalu panen rezeki. Kenapa panen rezeki? Setiap hari ada aja dikasih orang tua, entah itu hasil panen, gitu ya. Entah itu oleh-oleh dari luar kota gitu, itu karena kedekatan emosional yang terjalin dengan baik gitu. Jadi ketika ada program kita tuh nggak ada kesulitan. Memang ada 1, 2 tapi tidak mempengaruhi keseluruhannya gitu. Oke lah yang semangat-semangat, ayo jalan gitu kan. Apa yang bisa dibantu nih? Oh kamu bagian ini. Kami jadi bekerja sama rapi membagi pekerjaan. Kedekatan emosionalnya terjaga dan itulah. Tadi ya tips-tipsnya luar biasa sekali nih setelah pengalaman 4 tahun. Oh iya, jangan ada denda ya. Jangan ada denda. Kadang orang tua tuh nggak ngejalanin nih tugasnya denda loh gitu. Jangan ada itu. Itu malah gitu. memperkeruh ya. Itu malah memperkeruh jadi berantem. Jadi kita berusaha untuk kalau emang nggak bisa, mungkin karena kesibukan bekerja, oke lah yang ngambil alih siapa. Gitu. Jadi semua harus komunikasi, terus menjagalah hubungan baik. Baik, iya terima kasih nih tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bu Ria ya. Nah sahabat guru PAUD Dikmas, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nah Nisa akan mempersilahkan terlebih dahulu nih kepada Ibu Indar dan juga Ibu Ria untuk dapat menyampaikan closing statement ataupun pesan-pesan dari bincang santai kita kali ini. Ibu Indar, dipersilakan. Ya, baik. Sahabat guru PAUD Dikmas, kita tahu ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Mungkin itu adalah contoh peribahasa untuk kolaborasi antara orang tua murid dan pihak sekolah. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika ada hal-hal yang
kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan berkomunikasi dengan sekolah. Baik, terima kasih Ibu Indar dan juga Ibu Ria. Dipersilahkan untuk dapat menyampaikan closing statement ya. Hai para orang tua hebat, sahabat guru PAUD Dikmas. Yuk kita sama-sama mensukseskan program PAUD Dikmas untuk berkolaborasi menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan sosial, tapi juga berwawasan, berilmu, dan berakhlak mulia. Ayo mari bekerja sama menciptakan generasi yang hebat. Luar biasa sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Indar dan juga Ibu Ria. Semoga selalu bersemangat untuk berkolaborasi demi pendidikan dan juga kebaikan generasi anak-anak kita ya. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, menarik sekali ya bincang santai kita kali ini. Ada beberapa hal nih yang bisa kita tarik dari diskusi yang kita lakukan. Di antaranya adalah untuk bisa mewujudkan kolaborasi bersama orang tua dalam mewujudkan PAUD HI, dibutuhkan sosialisasi dari pihak sekolah di awal tahun ajaran sehingga orang tua tahu nih kemana arahnya dari pihak sekolah untuk bisa menerapkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Selain itu juga pentingnya komunikasi dan juga membangun hubungan yang baik antara sesama orang tua dan juga pihak antara orang tua dan sekolah. Semoga nih dengan kolaborasi yang baik bisa mewujudkan PAUD HI yang insya Allah bermanfaat tidak hanya bagi guru, bagi sekolah, bagi anak dan juga tentunya bagi orang tua. Nah ini nih ada hal yang ingin saya sampaikan lagi nih. Ada sebuah pantun buat sahabat guru PAUD Dikmas. Jalan-jalan ke Taman Mini, perginya di hari Jumat. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Sahabat guru PAUD Dikmas, manfaat lainnya bisa juga disaksikan pada YouTube Guru PAUD Dikmas. Nah, di sana tuh ada berbagai video yang isinya sosialisasi dan edukasi yang insya Allah bermanfaat bagi sahabat guru PAUD Dikmas. Sahabat guru PAUD Dikmas, sebagai penutup, mari bersama kita ingat bahwa PAUD HI penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.